warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Bu An. Oke, Bu Titi, terima kasih nggih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan. Pada hari ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi. Saya di sini mendapatkan tugas dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7, terutama di modul 2.3 untuk berperan sebagai supervisor dalam kegiatan pembelajaran. Di mana nanti kegiatan kita ada 3, yaitu pra-observasi sebelum observasi di kelas, lalu yang kedua observasi pembelajaran di kelas, dan yang ketiga pasca observasi yang nanti kita akan berbicara mengenai apa misalnya hambatan yang dialami oleh Bu Titi pada saat kegiatan pembelajaran. Nggih. Monggo Bu An. Nggih, terima kasih Bu Titi. Kita santai saja nggih. Enggak usah tegang. Anggap aja ngobrol seperti biasa. Cuma kali ini kan direkam gitu aja. Nggih. Saya mulai nggih. Nah, berdasarkan kemarin Bu Titi kan sudah mengumpulkan modul ajar ya saya. Nah, dari modul ajar yang Bu Titi sudah buat, Bu Titi sudah susun, dan Bu Titi sudah rencanakan. Nah, itu kira-kira apa pelaksanaan observasi yang akan kita lakukan nanti? Insya Allah Bu An, kalau nggak kesempatan ini nanti di pembelajaran matematika pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 ini. Dan alokasi waktunya 6 JP Bu An. Oke, 6 JP. Nah, dari tanggal pelaksanaan yang sudah Bu Titi buat itu tadi, nggih, itu kan 6 JP ya Bu Titi ya. Otomatis kan 6 JP kali 35 menit lumayan panjang ya kalau untuk anak-anak. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Titi capai dalam kegiatan observasi pembelajaran besok itu tadi? Di matematika ini saya ingin membelajarkan peserta didik menghitung maju dan mundur angka 20. Tujuan pembelajarannya mereka bisa membaca angka 11 sampai 20, menulis angka 1 sampai 11 sampai 20, menghitung angka 11 sampai 20, menghitung maju, menghitung mundur, melompat, bukan, menemukan pasangan bilangannya dan membandingkan dua bilangan ini tadi. Membandingkan dua bilangan tadi. Dari hasil hitung maju dan mundurnya. Betul sekali Bu An. Oke, di pelajaran matematika ya berarti. Di matematika. Terutama di bilangan ya. Bilangan mengenalkan bilangan anak-anak dari 1 sampai 20. 1 sampai 20. Terus maju, hitung mundur, mencari pasangan bilangan, lalu membandingkan dua bilangan. Oke. Nah, baik Bu Titi, untuk alokasi waktu 6 jam itu tadi, tujuan pembelajarannya kompleks kan tadi, ada 4 ya kalau tidak salah. Nah, itu tadi kan pasti anak-anak diharapkan untuk mampu melakukan semua ini gitu. Nah, area pembangunan pada diri anak yang ingin Bu Titi capai itu apa sih dalam pembelajarannya? Untuk P3-nya itu saya ambil kebinekaan global. Benar kritis dan mandiri. Sedangkan keterampilan 2 abad 21-nya berkolaborasi, berkomunikasi dan kritis. Kritis itu dalam arti Bu Am, mereka berani maju, mempresentasikan, membacakan hasilnya, tugas-tugas dari saya Bu Am. Berarti nggak hanya di akademiknya saja ya, tapi juga mengarah ke sikapnya melalui profil pelajar Pancasila, terus keterampilan skillnya melalui keterampilan skill abad 21 itu tadi. Betul, Bu. Berarti secara tidak langsung Bu Titi sudah menyatukan ketiga kompetensi ini, semoga nanti tercapai di pembelajarannya. Seperti itu. Nah, dari ketiga ranah yang mau dikembangkan tadi, kan kita mau mengembangkan itu di pembelajaran matematika besok itu tadi ya. Nah, kira-kira untuk mencapai semuanya ini berkembang dengan optimal, dengan baik, Bu Titi menggunakan strategi apa dalam pembelajaran? Strategi saya Bu Am, supaya anak-anak bisa menguasai penjelasan saya, bisa memahami penjelasan saya menggunakan model kooperatif integrate reading and conversation, yaitu ceramah, demonstrasi, diskusi, penugasan, dan
Tanya jawab. Tanya jawab betul sekali. Biasanya kan tanya jawab nggak Iya. mungkin ketinggalan kan dalam kegiatan Betul pembelajaran. Bang, betul Bang. Nah, metode yang digunakan sudah beragam, bervariasi. Model yang digunakan juga sudah, kalau menurut saya sudah mampulah untuk mengcover area pengembangan yang mau Bu Titi capai tadi kan. Karena di kooperatif sendiri kan sudah ada diskusi. Terus penyampaian pendapatnya juga, otomatis kolaborasi, komunikasi, dan nalar kritisnya anak-anak kan insya Allah nanti bisa tercover dengan baik dengan pembelajaran. Iya, kita tinggal pelaksanaannya aja, pelaksanaannya tanggal 12 itu supaya berlangsung dengan baik dan amin ya. Oke. Terima kasih Bu Titi untuk waktunya hari ini. Mungkin itu saja untuk pra-observasi. Nanti saya catat dan masukkan ke lembar pra-observasi. Monggo nanti Bu Titi tanda tangan kalau misalnya setuju dari penyampaian yang sudah Bu Titi sampaikan. Nanti monggo silakan tanda tangan. Oke, kita berjumpa lagi nanti di hari Jumat tanggal 12 Mei pada sesi observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Titi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Titi. Pagi Bu A. Kosong ya? Ya, kosong. Nah, untuk kegiatan hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kemarin melaksanakan kegiatan observasi di kelas 1A pada pelajaran matematika di tanggal 12 Mei baru aja kemarin Nah, semoga kegiatan hari ini di pasca observasi setelah kita terus pra observasi, terus kemarin observasi, hari ini pasca observasinya semoga kegiatannya berlangsung dengan lancar. Amin ya. Nah, Bu Titi santai mawon, kita santai saja, saling berbagi, sharing pengalaman. Nanti kalau saya ada pertanyaan, monggo dikonfirmasi jawabannya. Bu Titi ada pertanyaan ke saya juga, saya insya Allah nanti akan memberikan jawaban yang sebaik mungkin. Kalau nggak bisa saya buat PR. Nanti disampaikan di lain waktu Nah, semoga juga kegiatan pasca observasi ini menjadi tambahan wawasan untuk kita berdua. Nah, kita mulai Bu Titi. Nah, berdasarkan kegiatan pembelajaran observasi yang saya lakukan kemarin Bu Titi, kira-kira setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin itu bagaimana perasaannya Bu Titi? Perasaan saya satu lega, plong, dan yang ketiga ini ada yang mengganjal Bu Am. Ada yang mengganjal. Lega, plong, dan mengganjal. Nah, saya klarifikasi satu-satu ya. Kalau lega sama plong ini kan hampir sama ya. Jadi sekarang satu aja. Nah, yang membuat Bu Titi lega dan plong ini tadi apa sih Bu Titi? Sudah terlaksana pembelajarannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran sudah terlaksana juga, tersampaikan. Terus antusias anak-anak menerima pembelajaran saya dengan bagus. Gitu Bu. Nah, berarti dengan kata lain anak-anak tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Anak-anak juga antusias dalam kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, kita katakan ini sebagai hal-hal yang baik yang terlaksana dalam pembelajaran. Nah, kira-kira Bu Titi, kemarin waktu pra-observasi kan area yang dibangun itu ada 3 ya, kognitif, sikap, sama keterampilan. Nah, saat pelaksanaan pembelajaran kemarin, kira-kira bagaimana terlaksananya dari 3 yang mau dibangun itu tadi? Iya Bu Am, saya jadi sama-sama berjalan antara kognitif, keterampilan, dan sikap itu saya tidak mementingkan antara kognitif, sikap, dan keterampilan. Jadi semua saya sama ratakan biar berjalan dengan lancar. Berarti ketiga kompetensi ini baik itu pengetahuan, sikap, keterampilan semuanya dilaksanakan dan dimiliki
oleh siswa, diharapkan dimiliki oleh siswa setelah pembelajaran ini tadi selesai. Berarti ketiganya tetap dibangun, dikembangkan oleh Bu Titi dalam pembelajaran kemarin. Itu kan yang baiknya ya. Tadi Bu Titi bilangnya kan ada yang sedikit mengganjal. Nah, ini kok ada yang mengganjal, ini apa ya? Setelah saya sadari Bu Am, yang mengganjal itu SPK. Di SPK-nya itu lah kok sadarnya di akhir-akhir itu Bu Am. Anak-anak juga Bu, biasanya permainan. Anak-anak juga mengingatkan saya, Bu, biasanya permainan. Setelah saya ajak kemarin ya. Bu, kita kan juga punya anak-anak gitu ya. Terus yang kedua juga pada waktu di akhir pembelajaran saya analisis, mereka menanyakan tujuan pembelajaran hari ini apa, hasil hari ini apa. Itu yang saya lupa. Berarti pada saat pelaksanaan SPK di RPP modul ajar ya. Kalau di kelas 1 di modul ajarnya itu terlewat sampai belakang. Terus akhirnya di bagian belakang kesimpulannya Bu Titi mengajak anak-anak seharusnya untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran, akhirnya menjadi terlewat karena icebreaking-nya berubah di akhir itu tadi. Nah, Bu Titi, kan itu langkah-langkah kegiatannya kan terlewat ya istilahnya ya. Kira-kira yang menyebabkan itu tadi itu apa? Karena antusias anak-anak. Bu, saya yang menjawab. Akhirnya ikut dari kelompok 1 sampai kelompok berapa itu pengen maju semua. Akhirnya waktunya yang jadi molor sampai itu. Terus itu kan dalam kegiatan icebreaking-nya. Kira-kira untuk kalau yang kesimpulan tadi terlewat, selain hal tersebut, selain icebreaking yang berada di belakang, hal lain apa yang menyebabkan? Review Bu Am. Jadi saya tidak sempat mereview hasil mereka juga pada saat memberikan soal. Betul. Kemarin kan memberikan soal setelah selesai langsung dikumpulkan. Jadi kurang meraih soalnya juga. Nah, itu tadi Bu Titi kan dalam hal kira-kira dalam hal perencanaannya ya, yang semula di awal bergeser menjadi di akhir. Yang semula di akhir karena tergeser dari yang awal akhirnya tidak terlaksana. Nah, kira-kira Bu Titi rencana kedepannya untuk memperbaiki hal-hal tersebut itu apa yang akan Bu Titi lakukan? Yang pertama saya akan menyusun perangkat pembelajaran terutamanya di LKPD di soal-soal itu Bu Am. Di LKPD dan soal-soal evaluasi. Nah, untuk LKPD-nya kemarin belum ada ya Bu Titi ya. Kita hanya saya pantau kok hanya menulis. Soalnya juga hanya di papan tulis ya. LKPD-nya juga ambil dari buku dari pelajaran langsung ya, dari anak-anak. Nah, itu kan dari perencanaan pembelajarannya ya Bu Titi. Kalau perencanaan pembelajaran seperti itu akan merombak perangkat pembelajarannya menjadi lebih lengkap, disertai dengan LKPD dan juga alat evaluasi yang dibuat dalam bentuk yang menarik, semenarik mungkin sehingga tidak memakan waktu anak-anak untuk nulis ya. Kalau saat pelaksanaan pembelajarannya sendiri supaya tidak terlewat, supaya ini tidak di akhir, itu apa yang akan dilakukan? Menyusun perangkat tadi Bu Am supaya waktu saya jadi terkontrol, anak-anak tidak kehabisan waktu tanya jawab dengan anak-anak tadi Bu Am. Berarti penyusunan kelasnya. Iya, betul. Selain penyusunan perangkat pembelajaran dan pengorganisiran waktu, mungkin ada metode lain yang Bu Titi bisa gunakan? Iya. Pengelompok kayak kemarin kan kelompoknya baris sebelah kan gitu. Nanti akan saya rubah bulat atau kotak gitu. Berarti jadi mereka seperti berdiskusi. Berarti kegiatan diskusinya benar-benar dilakukan secara berkelompok, termasuk ke penataan kursinya itu tadi ya. Oke, nah untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran tadi Bu Titi, kira-kira rencana apa yang akan Bu Titi lakukan selain membentuk tempatnya menjadi diskusi kelompok tadi? Iya, saya akan melaksanakan SPK Bu
Am. Saya juga akan memasukkan KSE, kompetensi sosial emosionalnya, dan juga memaksimalkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Bu Titi akan memasukkan materi-materi yang telah kita lakukan saat KKG internal sekolah ya. Bisa dicoba juga, nanti bisa juga cari referensi di YouTube mungkin untuk cari yang cocok untuk kelas apa? Kelas 1. Perencanaan Bu Titi sudah matang ya. Mulai dari awal sampai pelaksanaan pembelajaran. Mulai dari penataan kelas, penyusunan perangkat pembelajaran sampai memasukkan ke KSE ini tadi. Nah, rencana-rencana ini tadi kan sudah disusun. Disusunnya juga baru saja ini tadi kan. Sambil ngoret-ngoret ini tadi, saya juga ngoret-ngoret. Nah, ini yang saya tanyakan lagi adalah kira-kira dalam perencanaan Bu Titi tersebut siapa saja yang terlibat di dalamnya? Terutama ya kepala sekolah sebagai pemimpin kita. Terus saya juga bisa sharing ke Bu Am, tanya jawab. Terus teman satu tingkat saya kelas 1 gitu Bu Am. Berarti ada 3 terpenting yang itu ya untuk penyusunan pembelajarannya ya, mulai dari kepala sekolah selaku pemangku jabatan, lalu ada saya di sini sebagai koordinator kurikulum juga, lalu ada teman sejawat yang satu tingkat 1A, 1B, 1C, guru-gurunya ya. Nah, selain itu Bu Titi, kalau untuk siswa dan wali murid kira-kira ikut berpartisipasi nggak dalam kegiatan jelas? Wali murid itu akan mendukung kegiatan kita Bu Am. Jadi anak-anak wali murid juga akan dilibatkan. Soalnya kadang kalau kita bekerja, kita di sekolah sudah berusaha keras, tapi kalau tidak didukung wali murid nggak bisa berjalan di rumah juga nggak bisa sinkron, nggak bisa selaras ya perbaikan yang mau kita lakukan itu tadi. Nah, dari perencanaan tadi sudah disusun, pihak yang terlibat juga sudah ada. Kira-kira pelaksanaannya ini kapan Bu Titi? Insya Allah secepatnya Bu Am. Setelah saya buat perangkat, saya akan sharing lagi ke teman setingkat saya dengan koordinator kurikulum. Baru saya ke kepala sekolah untuk menyupervisi saya. Berarti selain nanti ada sharing dengan teman sejawat dan koordinator kurikulum, Titik juga akan meminta kepala sekolah untuk memberikan masukan dari pembelajaran dan perbaikan yang telah dilaksanakan. Nah, alhamdulillah segera dilaksanakan perencanaannya, ya perbaikannya segera dilaksanakan. Ya, nah Bu Titi nanti apabila membutuhkan sharing atau yang lain dan sebagainya, misalnya pertanyaan-pertanyaan kecil atau penting yang lainnya, nanti bisa sharing ke saya juga ya. Siapa tahu saya bisa membantu. Iya. Walaupun toh saya ngajar di kelas 6, Bu Titi ngajar di kelas 1, tapi paling kan nanti bisa berbagi lah trik-trik yang bisa digunakan, nanti materinya bisa Bu Titi sesuaikan sendiri dengan kondisi kelas 1-nya Bu Titi. Nah Bu Titi, itu tadi kegiatan pasca observasi kita, banyak yang sudah kita bicarakan, mulai dari kelebihan observasi, kekurangan, juga rencana tindak lanjut dan aksi nyata yang nanti akan Bu Titi lakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran. Tadi ada beberapa yang sudah saya catat ya, baik itu dari pra observasi, dan saat ini yang pasca observasi. Monggo Bu Titi lihat dulu, kalau nanti sudah cocok, apabila berkenan silakan ditandatangani. Monggo. Ibu Amin. Ya, ini satu kali lagi yang bagian pasca. Oke, ya ini berkasnya sudah yang pra observasi. Pas observasinya saya juga sudah memasukkan catatan-catatan yang kemarin saya lihat pada waktu kegiatan pembelajaran langsung. Lalu ini tadi yang pasca observasi. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Titi format untuk menuliskan rencana tindak lanjutnya Bu Titi. Jadi supaya perencanaan yang Bu Titi buat itu tadi terstruktur dengan rapi ya, dan supaya jangan terlewat lagi.
Oke, itu aja kegiatan kita untuk hari ini. Terima kasih Bu Titi untuk waktunya. Semoga menjadi pembelajaran untuk kita berdua ya, sharing pengalaman juga untuk kita berdua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga tindakan selama mulai dari pra observasi sampai pasca observasi hari ini. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.